Shalom Jemaat MBC yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Selamat hari Minggu dan selamat bergabung dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita di hadapannya. Kita persiapkan hati kita untuk kita dapat benar-benar menyembah Dia di tempat ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang baik dan yang berkuasa atas seluruh bumi dan semesta, tak henti-hentinya ya Tuhan, kami ingin mengucapkan syukur kami atas berkat-Mu yang selalu baru buat kami, buat setiap keajaiban yang Engkau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Mungkin kami sering tidak sadar bahwa sesungguhnya kami ada di sini, itu juga adalah suatu keajaiban daripada-Mu. Untuk itu Tuhan, kami ingin merendahkan diri di hadapan-Mu saat ini. Kami datang untuk memuji dan memuliakan-Mu bersama-sama di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima setiap puji dan penyembahan kami pada hari ini atas rasa syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Engkau bukakan pintu untuk menyambut kami. Tuhan, Engkau bebaskan kami dari belenggu dosa. Semua itu hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa menjadi seperti apa yang Engkau inginkan kami akan menjadi. Mari kita sama-sama katakan, Who am I that the highest king? Who am I that the highest king would welcome me? I was lost but He brought me in, oh His love for me. Katakan sekali lagi, oh His love for me. His love for me. Who the Son sets free, oh it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Kita sama-sama katakan, free at last, He has ransomed me. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm the child of God. Katakan, yes, I am. In my Father's house, in my Father's
katakan bahwa di rumah Bapa ada tempat untuk kita. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Tuhan, Engkau besar. Tuhan, kami ingin bernyanyi menyatakan betapa besar Engkau, Tuhan. Dunia akan melihat Engkau besar. Yes, Lord, great is our God. Mari sama-sama kita nyanyikan, how great is our God. How great is our God. Come on, sing with me. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Dengan lebih bersungguh-sungguh kita katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Sekali lagi kita katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Yes, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Mari kita sama-sama katakan, the splendor of a king, clothed in majesty. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He robes himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Sama-sama kita katakan, betapa besar Tuhan kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Sama-sama katakan sekali lagi, how great is our God. How great
benar Tuhan, Engkau besar ya Tuhan. Engkau layak disembah. Engkau mulia Tuhan. Kami yakin Engkau punya kuasa yang tak terbatas, dan kami yakin Engkau nyata, dan Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya ada kemenangan yang terjadi di sini. Mari kita sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Katakan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau ada di sini Tuhan. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Ku yakin Engkau ada di sini Tuhan. Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Katakan, kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang kami telah terima dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan kami masih ada, itu semua karena anugerah-Mu. Kalau hari ini Tuhan kami bisa menikmati hidup, itu semua karena anugerah-Mu. Kalau hari ini Tuhan Yesus kami bisa bersama-sama berkumpul, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Oleh karena itu Bapa,
Kembali kami rindu setiap hari, setiap minggu kami mau dibakar kembali hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami kehangatan Bapa. Berikan kami iman, berikan kami kekuatan, berikan kami pengharapan. Biarlah melalui ruas kuasa Roh Kudus-Mu itu kami dimampukan untuk dapat melihat rencana Allah yang indah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu itu kami dapat dibawa, dituntun untuk menerima kuasa-Mu, untuk menerima pembaharuan, untuk menerima visi Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini Tuhan, ketika kami berbicara tentang kepemimpinan yang alkitabiah, kami terlebih dahulu mau dengar suara-Mu Tuhan. Kami terlebih dahulu mau menundukkan ego kami, tunduk kepada kehendak Kristus. Kehendak Bapa yang memanggil kami. Mampukan setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan selalu ingin bicara kepada kami. Kami percaya setiap hari gairah Tuhan adalah mau bicara kepada kami tentang rencana-rencana-Mu atas hidup kami. Dan oleh karena itu Bapa, hari ini juga ajari kami untuk kami bisa melihat rencana Allah ini atas hidup kami. Sehingga kami jadi seorang pemimpin yang efektif. Jadi seorang pemimpin yang visioner. Jadi seorang pemimpin di antara kami dipanggil untuk memenuhi rencana Allah atas setiap kami masing-masing. Karena kami percaya Tuhan, siapapun kami, bagaimanapun latar belakang kehidupan kami, keluarga kami, pendidikan kami, masa lalu kami, kejatuhan-kejatuhan kami, di tangan-Mu ketika Engkau panggil kami, Tuhan akan lakukan satu perkara yang ajaib. Nah, hari ini kami mau firman ini menyentuh setiap kami. Sehingga kami yang hadir pada hari ini menangkap pesan Tuhan. Menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap. Hari ini kami siap. Kami mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sama-sama kita siap diberkati. Kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari. Boleh bilang kiri kanannya, salam damai sejahtera untukmu. Ya. Senang sekali hari ini kita bersyukur sama Tuhan ya. Kita dikasih kesempatan juga kebaikan Tuhan yang terus-menerus nyata dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudari, kenapa saya kemudian mengangkat tema ini ya, tentang leadership, kepemimpinan yang alkitabiah Bapak Ibu Saudari. Karena bagi saya, Anda dan saya harus tahu terlebih dahulu, Anda dan saya adalah seorang pemimpin. Bilang kiri kanannya, Anda seorang pemimpin. Bilang, tatap matanya. Kan boleh kan, tatap mata kan nggak nular corona kan. Anda seorang pemimpin. Boksu, tapi aku kan masih SMP, ya Anda seorang pemimpin. Boksu, aku masih muda, Anda seorang pemimpin. Boksu, aku ibu rumah tangga, Anda seorang pemimpin. Amin. Ini dulu Bapak Ibu Saudari, Anda dan saya harus terima kebenaran ini. Anda dan saya dipanggil Tuhan untuk memimpin, untuk melakukan sesuatu dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Bahkan saya Bapak Ibu Saudari dalam pelayanan kepada anak-anak yang merasa ditolak oleh orang tuanya, atau kemudian dilahirkan tanpa punya status yang jelas siapa ayahnya. Saya katakan kepada anak itu, kepada remaja pemuda itu saya katakan, Anda pun seorang pemimpin. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya lahir, bagaimanapun latar belakang keluarga saudara, bagaimanapun rusaknya kehidupan saudara, kalau Anda menerima panggilan Allah dan menerima visi ini, menerima kehendak Allah dan percaya atas hidup Allah dalam hidupmu, Anda seorang pemimpin. Tuhan pasti punya maksud. Bapak Ibu Saudari, hari ini saya mau kita ini meresep dulu, ibarat kayak ibu-ibu yang masak, ya. Ibu-ibu yang masak rendang, itu kan rendang itu kan bumbu penting ya, dimasak pelan-pelan, apinya kecil sampai meresap, lalu kemudian saya tinggal makan, bisa bapak-bapak tinggal makan. Wah enak ya, padahal masaknya lama, dibiarin kadang-kadang beberapa hari bumbunya makin meresap. Ini penting pemahaman ini Bapak Ibu Saudari, ini mindset, karena kalau kita nggak lihat diri kita sebagai seorang pemimpin yang menerima kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya tidak ada breakthrough ya, nggak ada terobosan dalam hidup kita. Setiap hari akan kita jalanin begitu-begitu saja Bapak Ibu Saudari. Nggak ada sesuatu hal yang spesial, padahal sebenarnya setiap hari itu spesial. Karena seorang pemimpin besar itu dibentuk dari setiap hari yang sepele dalam hidupnya Bapak Ibu Saudari.
Tidak ada seseorang yang langsung jadi punya mental kualitas pemimpin yang hebat tanpa dia melalui proses dalam hidupnya. Ada begitu banyak proses yang harus dilalui di dalam kepemimpinan itu. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang sangat, ya menurut saya ini orang ini biasa aja Bapak Ibu Saudari. Ya, dengan temperamennya yang cenderung agak pragmatik. Ya. Namanya siapa? Kalau sudah baca tadi, Abraham. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca ini aja. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Boleh dibuka. Yang sudah dapat boleh bilang, mercy. Oke. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Yang sudah dapat boleh bilang? Belum semua. Ya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Yang sudah dapat bilang? Oke. Oke ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudari ayat 2, lalu ayat 3. Nanti kita baca sama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, silakan Bapak Ibu. Ayat 3 sama-sama. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Bapak Ibu Saudari, Abraham itu orang biasa. Bahkan dikatakan dia dipanggil dari sebuah daerah yang tidak mengenal Allah di situ. Ur Kasdim, satu daerah pusat penyembahan berhala pada masa itu. Dia orang biasa saja. Tetapi Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, di tengah-tengah kehidupannya di Ur Kasdim itu, Tuhan memanggil dia. Dulu namanya masih belum ada amnya ya. Bapak segede masih bapak biasa aja, masih personal Abram. Ya. Belum Abraham. Artinya ini menggambarkan kondisi Abram ini. Bagaimana dia hidup tidak mengenal Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kepemimpinan yang dia terima hari itu, dia terima berdasarkan anugerah Allah yang dinyatakan kepada hidup dia. Karena ketika kita bicara tentang kepemimpinan yang alkitabiah, maka hal yang pertama adalah kepemimpinan yang alkitabiah itu diterima dari Allah karena anugerah. Amin. Dia dipanggil karena anugerah Allah. Dipanggil secara personal, dipanggil namanya Abram. Di situ dimulai apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudari. Ini satu yang sangat pribadi. Kalau di situ ganti nama saya dan nama Bapak Ibu Saudari, ini harusnya kita terima. Karena memang Tuhan itu selalu memanggil kita dengan nama kita masing-masing, Bapak Ibu Saudari. Makanya keselamatan anugerah Allah itu bersifat sangat personal, sangat pribadi. Dia nyentuh saya dan saudara. Nah, kepemimpinan itu adalah hal yang pertama adalah bicara tentang panggilan. Ini penting. Lalu kedua, ketaatan. Ini menjadi satu paket Bapak Ibu Saudari. Ketika seseorang terima panggilan Allah, dia merespon, dia mendengar, dia merespon. Lalu dia taat. Nah, orang yang bertemu dengan Allah, dalam hal ini Abram, saya bisa bayangin betapa bahagianya hidupnya Bapak Ibu Saudari. Waktu Abram dipanggil, dia bukan orang yang tidak punya apa-apa. Dia punya sesuatu. Dia sudah nyaman. Tetapi waktu kemudian dia dengar dia harus pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini adalah sesuatu hal yang tidak nyaman. Tidak nyaman. Ini Abram ini menurut saya seorang misionaris juga. Ya. Karena memang kalau kita baca visinya Abraham itu Bapak Ibu Saudari, dalam konteks misi, Abraham itu adalah cikal bakal misi pertama, yaitu melalui Israel, keturunannya menjadi bangsa besar. Sehingga Israel itu menjadi satu bangsa yang
menjadi satu bangsa yang diperhatikan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang jadi pertanyaan adalah, kok Abraham mau? Kok Abraham mau? Kok Abraham merespon? Dia pergi, dia nggak buat excuse kepada Tuhan. Karena dalam ayat 4, di situ dikatakan, lalu pergilah Abraham. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudari, saya yakin dan percaya Abraham ini betul-betul orang yang mendapatkan kasih karunia Allah secara luar biasa. Di tengah-tengah penyembahan berhala yang terjadi pada waktu itu, Abraham boleh melihat siapa yang memanggil dia sebagai Allah yang memenuhi, yang akan membuat apa yang dipercayakan kepadanya itu akan terjadi. Ini Abraham, Bapak Ibu Saudari. Sehingga dia pergi, dia melakukan, dia taat, dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudari, pernah di sini mendapat bentukan didikan militer? Ada kita di antara kita pernah mendapat didikan militer. Ya. Kalau di dalam kemiliteran itu, Bapak Ibu Saudari, kalau atasan kita atau yang komandan kita, dia memerintahkan, ya, dia katakan A, maka yang di bawahnya harus ikut A. B, B. C, C. Nggak boleh melawan. Penting sekali untuk taat, mengikuti, mendengar apa yang diarahkan. Nah, Bapak Ibu Saudari, saya bisa membayangkannya. Kalau bukan anugerah Tuhan, sulit untuk Abraham untuk bisa taat. Betul nggak? Karena kecenderungan saya dan saudara itu biasa melawan. Betul nggak? Bilang kiri kanannya. Melawan nggak lo? Melawan nggak lo? Yang ada kiri kanannya, kalau nggak ada jangan diajak ngobrol. Bahaya nanti. Melawan nggak? Kita jujur, saya kan sekarang punya anak. Ya, dulu aja saya kadang-kadang waktu saya renungin teks ini, pikir-pikir tentang ketaatan, saya ketawa sendiri dulu. Ya, saya akui memang, ya, papa mama saya itu orang yang luar biasa ya, mengasihi Tuhan. Begitu mereka lahir baru, mereka mengasihi Tuhan, mereka membimbing saya. Tapi kalau saya renung-renungkan Bapak Ibu Saudari, saya ini termasuk dulu anak yang kategori licik dengan orang tua. Punya banyak akal ya. Gimana caranya saya itu kadang-kadang ya taat itu Bapak Ibu Saudari, ya taat itu artinya apa yang diperintahkan saat itu juga dia lakukan. Nah, saya dulu nggak begitu. Lebih gampang, saya kadang-kadang kalau mau membahagiakan papa mama saya cepat kali bilang, ya, ya, pergi ke sana ya, iya. Tapi lebih sering disuruh ke sana, saya pergi ke tempat yang lain. Ya, jadi itu nggak taat itu. Itu nggak seperti itu taat. Kita lebih cenderung banyak ngelawannya Bapak Ibu Saudari, bener nggak? Kita merenung, nggak usah dulu lihat anak kita yang udah punya anak, atau kita yang hari ini punya orang tua, betul nggak? Kebanyakan kita kan excuse ya, banyak kasih alasan, ngeles, ya. Kalau dalam bidang eksakta itu ngelesmologi itu ada ya studinya, nggak perlu diajarin kan? Ketidaktaatan itu nggak perlu diajarin Bapak Ibu Saudari, tetapi Anda dan saya dari kecil itu udah biasa untuk tidak taat. Saya pikir Bapak Ibu Saudari ini gimana ya Tuhan? Saya gali-gali loh Bapak Ibu Saudari. Sampai hari ini saya nggak ketemu jawabannya. Apa sih yang menyebabkan Abraham ini taat? Grace only, anugerah. Ketika seseorang dengar suara Tuhan, itu anugerah. Firman itu anugerah. Kita hari ini dengar firman yang jadi manusia. Itu bicara tentang Yesus. Itu anugerah. Bapak Ibu Saudari, Anda pernah nggak bertemu langsung dengan Tuhan? Kalau saya dan Anda punya pengalaman the encounter with Christ, ya, perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka Anda itu betul-betul Bapak Ibu Saudari, pasti Anda akan speechless. Nggak bisa lagi ngomong. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, segala sesuatunya itu terbuka. Anda ketemu dengan Tuhan nggak bisa bawa kemampuanmu, egomu, kekayaanmu, relasimu, jabatanmu, apapun, kecakapanmu, ketampananmu, skillmu,
Bapak Ibu Saudari, Anda nggak bisa berdebat dengan Tuhan. Saya coba gali lagi, Tuhan kenapa nih Abraham? Saya coba mau mengesampingkan anugerah. Saya cari apakah karena dia seorang yang baik? Saya baca lingkungannya nggak baik. Penyembah berhala semua. Apakah karakter dia baik? Bahkan setelah dia ngikut Tuhan, kalau kita baca di sini, waktu dia pergi makin jauh ke Mesir, dia sempat mau jual istrinya, betul nggak? Dia bilang sama Firaun nih, ini adikku. Gara-gara itu dapat harta dia. Enak kali punya istri kayak Sarah ini ya, mau dijual. Betul, coba baca. Kalau Mukses salah coba koreksi. Baca itu bener loh. Bilangnya nanti karena istrinya terlalu cantik. Ini jadi muda-mudi hati-hati nih, dapat istri terlalu cantik juga bencana ini. Cuman ini setelah Abram pergi loh. Karakternya gua. Kan di sini yang jual istri. Ya inilah si Abram ini dikatakan bapak orang beriman. Coba Anda lihat baik-baik. Di awal kan yang cuma disuruh pergi kan mereka. Dia bawa lagi siapa? Lot. Lot nggak disuruh pergi, tapi ya mungkin solidaritas perkawanannya tinggi sebagai paman. Kasihan nih anak ini si Lot nih. Ya aku bawa aja lah. Nggak disuruh bawa padahal. Dia ikut. Akhirnya jadi masalah. Ya. Udah gitu secara kepemimpinan juga aturan di mana-mana itu paman yang punya aturan. Ini enggak. Udah Lot, lu pilih ke kiri, aku ke kanan daripada kita berantem. Memang ada bagus ya. Tetapi kelihatan sekali ya leadershipnya Abraham ini memang unik. Saya katakan unik. Intinya adalah Abram bukan orang yang sempurna. Lalu bagaimana mungkin orang yang tidak sempurna ini bisa taat di dalam memenuhi panggilan Tuhan? Coba cari jawaban yang lain. Saya cari, baca-baca buku-buku komentar, nggak ada yang bisa jawab. Hanya satu temukan. Grace, anugerah. Anugerah itu yang menyingkapkan, memampukan. Anugerah itu yang membuat, yang membungkus kehidupan Abram. Sehingga kehendaknya itu tunduk. Dia terima. Karena ketika dia bertemu, mendengar, mengalami firman yang hidup, dia jadi orang yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudari, Anda mau sempurna menerima panggilan dan ketaatan Allah dari Allah di dalam Yesus Kristus, maka belajar untuk terus bertumbuh menerima anugerah Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Kalau nggak susah Bapak Ibu Saudari. Ini ketaatan ini sekarang harga mati menurut saya sih. Pembentukan pendidikan ini harga mati. Kita di sini orang tua. Ya, kita berharap anak-anak kita taat, nggak macam-macam. Nah, sehebat-hebatnya orang tua, bisa nggak mengawasi anaknya 24 jam? Nggak bisa kan? Saya dulu waktu di Metodis 2 ngajar Bapak Ibu Saudari. Jadi ada satu, saya baru tahu, tapi waktu itu saya juga bantu sedikit saja konseling. Jadi ada satu anak perempuan di situ, anaknya cantik, pinter. Ya. Tapi entah bagaimana, saya heran. Setiap kali datang sekolah tuh kayak ada ajudannya. Jaga dia. Lalu di lapangan, kan di situ sebenarnya nggak boleh, tapi ini khususan. Kenapa? Karena papanya nggak mau anak ini pacaran. Dan ternyata apa yang dilarang papanya, itu yang dilakukan. Jadi anak ini backstreet, tahu backstreet ya? Main di belakang, ketahuan juga sih akhirnya. Sama ya, minta maaf ya, sama seorang pemuda yang memang ya di sekolah itu juga yang menurut saya, ya hidup, gimana ya, muka pas-pasan, ya, tapi memang mungkin ya kalau biasanya kalau pengalaman saya dulu lihat model begitu bisa dapat begitu cantik, itu pasti mulutnya pandai kali tuh merayu. Ya kan? Mulutnya pasti pandai merayu. Anaknya ini kelihatan cantik, pintar, kok mau sama dia. Sampai itu kenapa dibuat pengawal? Karena memang anak ini pernah suatu hari dia nggak pulang rumah. Rupanya dibawa sama laki-laki ini. Itu urusannya panjang. Saya nggak mau terlalu kepo ke situ. Tapi intinya Bapak Ibu Saudari, seketat apapun ayahnya menjaga dia, memberitahu dia, membimbing dia, kalau nggak ada ketaatan susah. Kita udah berapa guru konseling? Ya. Konseling dia, saya hanya sekilas saja, tapi saya sudah katakan ini semakin diperketat, semakin dia memberontak, saya bilang. Bener aja Bapak Ibu Saudari, suatu hari dia entah bagaimana izin ke toilet, ya, rupanya dia punya jurus menghilang.
Kalau sekarang ini ya, jurus menghilang. Jadi kita sibuk cari dia kemana ini anak satu ini. Rupanya udah mojok sama pacarnya. Ya, di Panatapan sana. Tahu ya Panatapan, betul ya? Yang tempat-tempat apa tuh? Pengalaman siapa di sana pernah mojok? Pernah mojok di Panatapan? Iya. Dingin-dingin makan jagung, ditemenin. Enak betul ya. Biasanya kalau masa muda-mudi itu enak bener ya, berduaan. Di sana rupanya. Ketahuan juga. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudari, artinya seketat apapun tidak bisa 24 jam ngejaga. Itu kayak mission impossible. Makin dirantai, makin digembok, nggak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, saya dorong setiap kita melalui leadership kepemimpinan Alkitabiah. Ketika bicara tentang panggilan dan ketaatan, harus libatkan anugerah. Harus ada anugerah Tuhan yang membungkus di situ. Karena hanya anugerah Tuhan yang dapat memampukan Anda dan saya punya penaklukan secara penuh. Betul nggak? Atau kadang-kadang ketaatan kita tuh sifatnya kondisional kalau tanpa anugerah Tuhan. Karena mungkin kita takut atau mau mendapat reward sesuatu, bukan berdasarkan satu hati yang rindu. Abraham di sini punya kerinduan. Makanya dia berani bayar harga. Ayat 4 dia pergi. Dia segera pergi Bapak Ibu Saudari. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudari. Kepemimpinan leadership harus menerima panggilan ketaatan di dalam anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, panggilan dan ketaatanmu akan cacat. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat secara sempurna memenuhi hukum Allah. Tidak ada. Saya percaya di sini Abraham, tapi saya juga berdoa. Di sini juga nama Anda. Amin. Bilang kiri kanannya, belakangnya, ini juga nama Anda. Kalau orang tua jangan ditunjuk ya, nggak sopan ya. Ya, ini namamu ya. Kalau ditunjuk orang tua, ini kan saya karena khotbah di depan, ini nama Anda orang tua. Jangan. Ya. Yang di rumah juga, ya ini Anda, untuk Anda. Dipanggil. Boksu, aku punya masa lalu. It's okay. Boksu, aku hancur. Aku nggak layak. It's okay. Boksu, aku cacat. Aku nggak bisa. It's okay. By the grace. Dengan anugerah Tuhan, panggilan dan ketaatanmu akan dimampukan. Bergantung pada anugerah Tuhan. Ini Abraham, Bapak Ibu Saudari. Dari zaman PL sudah jelas sekali berita ini, pesan ini. Itu makanya Abraham mampu. Dia pergi, dia keluar. Dia merespon dengan ketaatan penuh, tanpa keraguan, kebimbangan sedikit pun. Dia melangkah. Gak gampang loh Bapak Ibu Saudari. Hari ini Anda mau nggak seperti Abraham nih? Udah mapan, udah nyaman, tiba-tiba pindah ke kota lain. Mau? Pergi ke sana. Mau nggak? Nggak gampang. Kalau kami sih ya 3S Bapak Ibu, kalau saya ya sama keluarga. Itu siap pindah, siap melayani. Ada satu lagi nih yang paling berat, yang belum teruji nih, tinggal satu lagi nih. Dalam anugerah Tuhan juga saya akan mampu, siap mati. Yang siap mati ini saya belum bisa jawab sampai hari ini. Karena belum pernah dikondisikan seperti itu. Waktu di Aceh saya melayani, saya sudah pernah itu saya kerahkan. Tapi kan belum sempat parang di sini. Nggak tahu kita ceritanya kan. Saya juga nggak berani bilang. Hanya anugerah Tuhan aja. Kalau nggak karena anugerah Tuhan, nggak bisa. Karena di hati kecil setiap kita pasti pernah bicara. Saya tahu kelemahanku. Betul nggak? Kamu kan paling tahu, Bapak Ibu paling tahu kan kelemahan kita kan. Ini masalah di ketaatan. Semua orang masalahnya di ketaatan. Tapi kalau anugerah Tuhan itu semakin bertumbuh dan kita memperkatakan, melihat, maka kita akan kuat. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan tolong. Itu sebabnya Yesus dia mati di atas kayu salib. Supaya kita yang lemah kita dikuatkan. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudari. Bicara tentang leadership, Anda dan saya harus tahu ketika Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan,
maka tujuan hidupku dan hidupmu adalah memenuhi rencana Allah dalam visinya. Tuhan punya rencana untuk hidupmu. Yes, dalam rencana Allah Anda pun akan menjadi besar, karena Tuhan akan mengupgrade hidupmu, akan membentuk karaktermu. Dia akan memakai segala kegagalan, kejatuhan itu, semuanya akan dibawa supaya engkau dan saya naik. Amin. Itulah hebatnya anugerah Tuhan di dalam membentuk kita, memenuhi rencananya. Bapak Ibu Saudari, saya bersyukur banget waktu saya baca, renungin, gali ini, saya bersyukur banget loh Bapak Ibu Saudari. Saya tenang. Tenang. Bahkan ketika saya sedang jatuh atau gagal, saya tenang Bapak Ibu Saudari. Karena Tuhan pakai itu untuk upgrade saya, untuk bentuk saya. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudari, selain mengupgrade, dan satu lagi ini yang paling dahsyat. Kegagalanmu, kelemahanmu tidak pernah menggagalkan rencana Allah atas hidupmu, atas rencananya. Amin. Itu sebabnya kita katakan dia tak pernah gagal. Ya, Yesus tak pernah gagal. Saya dan Anda gagal. Tetapi kalau Allah punya rencana atas hidupmu dan engkau terima itu, maka rencana Allah atas hidupmu pun tidak akan pernah gagal. Amin. Coba lihat kiri kanannya, belakangnya. Tanya, pernah gagal nggak? Ini agak takut nih tanyanya Bu saya. Sebelah saya ada orang tua semua Bu saya. Justru kadang-kadang perlu ya, kita bersaksi itu penting ya. Saya percaya Anda di sini pasti pernah gagal. Ada yang nggak pernah gagal? Boleh angkat kaki. Nggak mungkin ya. Pernah gagal nggak? Pasti pernah Bapak Ibu Saudari. Tapi semua itu proses. Tuhan bentuk. Tuhan bentuk. Bapak Ibu Saudari, saya senang sekali menanamkan nilai-nilai ini. Dan saya, puji Tuhan ya. Dalam beberapa hal ini, dalam keluarga juga saya bersyukur ini yang saya tanamkan pada anak-anak. Dulu anak-anak saya karena dibully di sekolah, itu makanya kadang-kadang di sekolah ini kalau nggak betul-betul kita jaga anak kita susah juga. Di rumah udah diajar benar sampai sekolah, kadang dapat inputnya nggak bagus. Tapi saya bersyukur, saya selalu tanamkan, dan ini juga pola ini juga harus kita tanamkan ke diri kita dan orang-orang sekitar kita. Supaya kita punya pemikiran pemenang seperti ini. Karena leadership yang di dalam, kepemimpinan Allah di dalam itu punya pola pikir pemenang Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari pernah belajar naik sepeda di sini? Pasti pernah. Berapa kali Anda jatuh waktu naik sepeda? Coba saya mau tanya. Punya pengalaman. Kalau saya jangan ditanya, dulu banyak banget di sini nih. Jatuh ke got lah. Sampai dulu paha saya harus dijahit sedikit lah ya, karena robek kena gorong-gorong itu. Kapok buksu habis itu? Ya enggak. Coba lagi karena saya seneng gitu. Kenapa? Karena saya punya pikiran saya pasti bisa gitu. Anak saya lagi lebih mengejutkan lagi. Dulu saya masih pakai sepeda yang agak mini. Anak saya Michelle sama Sam, yang saya khawatir tuh anak perempuan biasanya. Karena kalau anak perempuan jatuh kan nanti kakinya belepotan itu bekas-bekas. Ya kan? Lagi kepikiran. Tapi mereka itu berani sekali gitu. Itu ada sepeda yang di belakang sih. Nanti boleh lihat tuh kerangkanya masih ada di belakang sana. Udah kempes memang nggak pakai lagi. Dulu waktu di Banda Aceh di lapangan itu sepeda yang kan belum bisa karena masih pendek ya. Jadi cara naiknya itu dia gini langsung jalan kan, digoyes gini jalan, baru dia ayun gitu. Itu belum sampai tempat duduk, cuma dia naik sepeda gitu. Saya sampai jantungan melihatnya. Dulu si Vincent pernah ngajarin ya, siapa dulu? Ya sempat ya dulu ya, Charles dulu ya. Oh ya, ada saksi sejarah, saksi hidup dulu. Ada di betul kan? Saya jantungan sebenarnya. Karena kalau jatuh itu gimana? Tetapi karena udah ditanamkan semangat, jatuh bangkit lagi, kamu pasti bisa. Benar, coba lagi. Ini penting Bapak Ibu Saudari. Nah di balik itu apa? Di balik itu ada spirit tentang memenuhi rencana Allah yang mampu. Karena ketika Tuhan Yesus memanggil saya dan saudara, Dia memberikan kita kemampuan. Amin. Kekuatan. Dia pasti kasih kita kekuatan, kemampuan. Bapak Ibu Saudari, hari ini gimana hidupmu? Kau lagi ngerasa beban berat nggak? Bukse. Atau yang di rumah Bapak Ibu Saudari. Siapapun Anda hari ini yang mungkin juga nonton khotbah hari ini. Kau punya keberatan nggak? Punya kelemahan nggak?
merasa ini nggak bisa, itu nggak bisa, lakukan ini gagal, lakukan itu gagal, engkau mau menyerah, hari ini saya katakan, kalau engkau datang pada Yesus, terima visi dari Dia, jangan menyerah, lihat rencana Allah atas hidupmu. Amin. Bapak Ibu Saudari, saya lihat Bapak Ibu Saudari, ini sebuah proses. Tetapi di dalam visi Allah, kita menerima sesuatu. Waktu Tuhan memanggil Abraham, Abraham itu belum bangsa yang besar. Bahkan boro-boro bangsa yang besar. Gak punya anak, satu pun gak ada. Sarah itu mandul. Gak bisa punya keturunan. Solusinya apa? Kawin lagi, Abraham. Cari istri yang lain lah. Dan itu kejadian gak? Sempat kejadian. Istrinya pun waktu itu pesimis. Nih, Hagar aja aku serahkan. Ya laki-laki dikasih cewek ya mau lah. Apalagi udah berpikir, oh ya udahlah, alasannya rohani pula kan, ya, supaya ada keturunan. Iya kan? Gak apa-apa. Gak mungkin. Di situ nggak ada kata sela loh. Tuhan, lu kalau kasih mimpi jangan gede-gede lah Tuhan. Gue satu keturunan aja nggak ada. Boro-boro mau jadi bangsa yang besar. Nggak mungkin. Apalagi membuat namamu masyhur. Di lingkungan Ur-Kasdim aja biasa-biasa. Ini nggak mungkin. Menjadi berkat. Ini juga impossible. Tapi Abraham enggak. Karena dia udah terima anugerah Tuhan, dia percaya. Bapak Ibu, Anda dan saya kalau terima anugerah Tuhan, Anda terima vision dan Anda bisa melihat janji Tuhan itu tergenapi di atas hidup Anda. Amin. Itu makanya Abraham selalu mengatakan ya dan amin. Dalam hatinya atau dalam mulutnya, atau dalam hidupnya ketika ditunjukkan pasir bintang, dia percaya. Dia percaya. Bapak Ibu Saudari, Anda percaya nggak janji Tuhan atas hidupmu akan terjadi? Yes, perkatakan. Perkatakan Bapak Ibu. Boksu, tapi aku sakit-sakitan. Boksu, tapi kok bisa sebutkan 1000 alasanmu Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau engkau dan saya, kita mau menerima apa yang Tuhan perkatakan atas hidupmu, maka jadilah itu. Jadilah itu. Sehingga seperti Abraham, apa yang Tuhan kehendaki juga terjadi atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, leadership, kepemimpinan yang alkitabiah adalah kepemimpinan yang menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup kita. Inilah kepemimpinan yang menguatkan saya dan saudara. Inilah yang akan menolong kita untuk bisa maju terus, mengasihi dan melayani Tuhan. Inilah yang akan menolong kita untuk melihat janji-janji Tuhan itu tergenapi. Itu vision. Kita bisa melihat apa yang belum bisa hari ini kita lihat. Karena kita percaya, bukan kepada diri sendiri. Ini penting ya. Kalau leadership umum hari ini Anda dibawa untuk percaya pada dirimu sendiri. Betul nggak? Humanisme yang kebablasan. Padahal humanisme Alkitabiah itu adalah human yang manusia yang dibawa untuk bergantung kepada Allah. Bukan bergantung pada dirimu sendiri. Ini harus clear. Ini makanya saya kata judul kepemimpinan Alkitabiah. Kepemimpinan yang di luar selalu akan dibadakan kalau Anda percaya pada dirimu sendiri, Anda bisa. Kenyataannya apa? Tuh banyak tuh. Satu dikasih contoh yang berhasil. Padahal dibalik semua itu banyak yang nggak berhasil, nggak dikasih contoh. Kenapa? Karena bergantung pada diri sendiri. Seberapa hebat sih? Seberapa kuat sih kita? Bahkan ada satu buku ditulis kenapa orang-orang hebat melakukan hal-hal yang bodoh, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara bisa cari itu di Gramedia ya. Karena dia masih manusia. Maka orang hebat pun dia bisa jadi orang yang stupid, ya. Jadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena manusia. Oleh karena itu, leadership Alkitabiah adalah leadership yang bergantung, kepemimpinan yang bergantung kepada kepemimpinan Allah dalam hidupnya. Amin. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudari. Saya sendiri sampai hari ini Bapak Ibu, ini bukan berarti bukan berarti saya nggak punya kepercayaan diri ya, bukan itu maksud saya.
Tapi sampai hari ini pun Bapak Ibu Saudari, saya pun harus berhati-hati, berawas-awas terhadap diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya tahu musuh yang paling terbesar dalam hidup saya itu bukan orang lain, tapi diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya pun harus memastikan hari ini dan besok dan seterusnya. Saya harus bergantung terus-menerus kepada anugerah Allah. Ketika saya bergantung pada anugerah Allah, artinya saya bergantung kepada firman-Nya yang hidup. Itulah yang memimpin saya. Saya bergantung hidup saya terhadap kepemimpinan Allah dalam hidup saya. Ini penting. Bapak Ibu Saudari, mari kita belajar dari Abraham. Saya percaya setiap kita punya rencana Allah atas kehidupan kita. Rencana Allah atas kehidupan setiap kita itu hanya dapat dipenuhi panggilan itu dalam diri setiap kita. Amin. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudari, saya ingin kita ambil waktu sejenak. Kita mau merespon firman Tuhan hari ini. Apa yang perlu kita responi? Yang pertama adalah, hari ini apakah kita masih berjalan di dalam hubungan dengan Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini apakah kita sedang melakukan ketaatan kepada firman yang hidup? Mari kita respon. Mari kita bicara dengan Tuhan. Self talking, Anda bicara dengan dirimu sendiri berdasarkan firman Tuhan. Tuhan, aku hari ini ada di mana? Apakah aku sedang mau menerima kepemimpinan Yesus dalam hidupku? Ajar aku seperti Abraham, Tuhan. Dan biarkan anugerah Tuhan itu mengalir, memenuhi hati dan hidupmu, menolong setiap kita, supaya kita tetap terus bertumbuh di dalam kasih, di dalam iman, di dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudari, saya mau berdoa untuk setiap Anda, supaya setiap kehidupanmu, kehidupan Bapak, Ibu, Saudari yang juga yang menonton siaran ini juga, Anda boleh mengalami secara penuh apa yang Tuhan janjikan atas setiap hidupmu. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, hamba berdoa memberkati setiap Bapak, Ibu, Saudari, jemaat Tuhan, baik yang di sini onsite maupun yang ada di rumah. Bapak, Engkau berkati kami semua, supaya kami boleh mengalami, terus-menerus diisi, menerima impartasi dari anugerah Allah yang besar itu atas hidup kami. Bapak, kami nggak bisa jalan sendiri. Kami nggak mau mempercayai diri kami sendiri, Bapak. Kami hanya mau percaya apa yang Tuhan perkatakan tentang hidup kami. Kami hanya mau percaya tentang hidup kami yang berada di dalam anugerah Yesus Kristus. Karena waktu itu berada di dalam kehidupan kami di dalam anugerah-Mu, maka kami akan memperoleh hidup. Kami akan melihat memenuhi maksud rencana Allah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebelum kita semua pulang kembali ke rumah kita masing-masing, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pengharapan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dan memeluk
berdoa.